Perkenalkan, nama saya Andi Gafur Fatah. Saya mahasiswa dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung dari jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik dari kelas Sosiologi Pembangunan C. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan sebuah tugas, yaitu tugas akhir dari mata kuliah Manajemen Pembangunan, yang dimana tugas itu kita diharuskan untuk membuat sebuah video analisis mengenai isu-isu pembangunan yang ada di nasional maupun di daerah-daerah. Nah, isu yang akan saya bahas kali ini yaitu mengenai reklamasi yang terjadi di pesisir pantai Teluk Manado yang sudah ada sejak tahun 1998. Jadi alangkah baiknya sebelum kita membahas mengenai isu reklamasi di Teluk Manado itu sendiri, kita lebih baik mengenal apa itu reklamasi. Reklamasi ini sendiri merujuk pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan pulau-pulau kecil dan tanah pesisir, membahas mengenai yaitu reklamasi merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan dengan guna meningkatkan manfaat dari sumber daya lahan yang ada dengan tujuan-tujuan tertentu, yang dimana kegiatan ini dilakukan dengan cara-cara yaitu seperti pengerukan maupun pengeringan dan lain-lain. Dengan arti lain, reklamasi ini sendiri berarti sebuah kegiatan penimbunan areal air ataupun di daratan, di mana yang cakupannya yang luas maupun bisa sangat luas dengan tujuan-tujuan tertentu yang tentunya telah direncanakan. Reklamasi ini biasanya dilakukan atau dilaksanakan di daerah-daerah yang bisa dibilang sudah mengalami perkembangan, baik itu dari segi ekonomi maupun secara kultural. Mengapa? Karena ya seperti yang kita tahu, reklamasi ini proyek besar dan membutuhkan sumber daya yang cukup banyak untuk melaksanakannya. Tentunya dalam sebuah proyek ada dampak yang bisa dirasakan baik itu masyarakat maupun yang pelaksana, dan reklamasi ini juga memiliki dampak positif maupun negatif bagi masyarakat. Dampak positifnya mungkin memang bisa dibilang memberikan sebuah lahan yang baru dari pemanfaatan lahan yang sebelumnya memang tidak digunakan, jadi bisa digunakan menjadi lahan yang dapat bermanfaat. Selain itu juga menjadi berkembang karena biasanya reklamasi dijadikan sebuah sentra ekonomi. Selain itu juga, namun ya reklamasi juga tentunya mempunyai dampak negatif sendiri, seperti yang terjadi di reklamasi Teluk Manado. Terdapat masyarakat yang terkena dampak ataupun imbas dari adanya reklamasi ini, yaitu nelayan-nelayan yang tinggal di bibir pantai Teluk Manado mengalami kerugian baik material maupun non material, seperti tempat tinggal yang karena dengan dalih izin yang dikeluarkan, ya mereka seenaknya menggusur tempat tinggal para nelayan yang ada di pesisir tersebut. Selain itu juga dari hasil tangkapan ikan yang mulai berkurang, dan segi ekonomi lainnya yang mengalami perubahan seperti menurunnya jumlah nelayan yang ada di Manado atau di pesisir Manado. Itu semua merupakan dampak adanya reklamasi ini. Untuk solusi terkait dengan isu yang telah saya jelaskan tadi, mungkin lebih kepada pemerintah sebagai pemangku kebijakan sekaligus
sebagai pelaksana dari kebijakan di daerahnya, alangkah baiknya seharusnya lebih memperhatikan masyarakat yang terkena dampak. Dalam kasus ini masyarakat nelayan yang ada di pesisir pantai di Teluk Manado. Selain itu juga dibutuhkan koordinasi lebih lanjut dari pemerintah dengan pengelola dari si reklamasi tersebut terkait dampak negatif yang dirasakan oleh nelayan-nelayan yang ada di sana. Karena yang seperti kita tahu ya, nelayan kan erat gitu hubungannya dengan pantai dan laut. Jadi ya mereka ibaratnya tidak bisa dipisahkan dengan hal-hal tersebut. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila topik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.